Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CKB Angkatan 8 Kabupaten Banyumas akan mendemonstrasikan kegiatan coaching. Perkenalkan, nama saya Siti Dwi Rohani dari SMA Negeri 3 Purwokerto. Saya Eko Setio Pambudi Wibowo dari SMA Negeri 1 Sokaraja. Dan saya Erni Puji Astuti dari SMK Negeri 3 Purwokerto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Siti. Alhamdulillah nggih. Iya. Bu Siti, sebelum kita melakukan coaching ya, pertama saya akan mendiskusikan dulu terkait dengan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, yaitu coach dan coachee, akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan yang terakhir nanti jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Bu, Iya, Bu. yaitu kemitraan, kemudian potret proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan kegiatan konfirmasi kita ya, setelah Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Pada konfirmasi itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Ibu ya. Nanti pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan adalah yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pra observasi kali ini, pertanyaannya kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah presence, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua ya Bu. Iya Bu. Yaitu nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada saat diobservasi itu. Iya, dalam saat observasi saya ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif dan melaksanakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oke. Kemudian yang pertanyaan terakhir ya Bu, yang Iya, ketiga, iya Ibu. nanti indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti Bu. Indikatornya yang jelas saya ingin dalam obrolan kita menemukan solusi dan jalan keluar dari permasalahan atau problem yang dihadapi gitu Pak Bu. Oke, demikian dulu ya Bu pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee, dan semoga tujuan dari coaching itu dapat disampaikan dan tercapai dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Erni. Oke, selamat ya Bu, selamat melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan masuk Pak Eko. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Kebetulan ini ketemu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Siti gimana, sehat? Alhamdulillah, udah istirahat ini sehat.
Kayaknya lagi lemes banget Pak Eko. Iya, ini ada pikiran kok Bu. Ya, kebetulan ketemu Bu Siti ini mau ngobrol juga. Kemarin kan sempat sempat ada saya menawarkan Bu pengen ngobrol lah. Oh gitu. iya, alhamdulillah ini bisa ketemu ya Pak di sini ya Pak. Gimana Pak? Mau kita nanti ngobrol 10 menit sampai 15 menit ya? Ya boleh, nggak apa-apa. Iya. Monggo silakan mau diceritakan ada masalah apa Pak Eko? Iya, sebenarnya bukan masalah sih ya Bu. Ini hanya sekedar pemikiran saja gitu ya Bu. Iya. Pemikiran itu yang mengganggu lah istilahnya gitu ya, karena selama ini pemikiran-pemikiran ini belum ada solusinya ya Bu, belum Iya. ada perbaikan atau apa sih Iya. permasalahan saya itu. Jadi ini terkait dengan pembelajaran ya Bu. Iya. Ini saya rasa di instansi saya ya Bu, di sekolah saya itu teman-teman itu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu masih menggunakan metode konvensional Bu, masih menggunakan metode lama. Jadi belum ada pembelajaran yang bervariatif, metodenya itu saja. Iya. Media pembelajaran pun jarang sekali digunakan gitu. Jadi kebanyakan guru itu masih menggunakan ceramah dan ceramah gitu loh, Bu. Iya. Ya berarti dari obrolan kita itu menurut Pak Eko ingin goalsnya apa gitu, tujuannya gitu. Tujuannya ya pengen ada perubahan lah Bu di instansi saya. Hubungannya kan ini kan sebagai guru kan pelayan ya, memberikan pelayanan kepada siswa gitu kan, untuk memberikan pembelajaran yang terbaik gitu kan. Kalau pembelajaran yang monoton seperti itu masih menggunakan metode yang konvensional, akhirnya kan siswa juga kayaknya motivasi belajarnya seperti Menurun itu saja, gitu ya. seperti itu saja gitu kan. Stuck gitu ya Pak ya. Iya, pembelajaran itu karena bosan mungkin ya di Iya. kegiatan di luar, mungkin udah bosan ketika masuk kelas cuma dapatnya ceramah. Kayak kita saja kan kalau misal dapat ceramah atau cerita terus seperti itu kan Bosan, ngantuk gitu iya, ya. betul, Gitu. Makanya ngantuk. ya perlu ingin ada perubahan lah untuk Iya. perbaikan pendidikan di instansi saya. Hubungannya ya nanti outputnya dengan prestasi sekolah saya yang lebih baik lah seperti Iya, itu. bagus sekali harapannya Pak Eko. Ininya ingin mencari solusi dari hal tersebut gitu ya Pak. Iya, ada agar perubahan. agar terjadi perubahan gitu ya, terutama dalam proses pembelajaran lebih aktif sehingga diharapkan anak-anak itu kedepannya akan lebih berkembang gitu ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Kemudian menurut Pak Eko sebenarnya apa sih faktor penyebab itu Pak terjadinya hal tersebut gitu? Faktor penyebab apa sih ya Bu? Saya belum melaksanakan penelitian sih saya. Iya, Cuma makanya- ini pemikiran saya saja ya Bu. Mungkin prediksi saya yang menyebabkan pembelajarannya masih seperti itu. Kalau dilihat ya Bu, di jenjang SMA di instansi saya khususnya itu beban guru itu dalam beban kerja ya terutama karena tupoksi guru pada dasarnya sih memang mengajar, Iya. bukan penilaian dan administrasi pembelajaran gitu kan. Tapi kenyataannya itu ada tugas-tugas tambahan lain, Iya, misal iya. di kurikulum, Iya. kesiswaan, kemudian di bagian administrasi juga kayak dupa, angka kredit seperti itu. Pembina juga, Bu. Iya, pembina ekstrakurikuler juga gitu. Jadi banyak kegiatan yang tumpang tindih dengan tupoksi dasar guru gitu kan. Akhirnya guru itu mungkin merasa tidak bisa membagi waktu ya, kemudian karena waktunya yang sudah terforsir atau terambil untuk menyelesaikan tugas tambahan tadi itu, yang akhirnya mungkin kebanyakan guru itu menganggap yang penting itu malah tugas tambahan Oh, iya, gitu, iya, kan. iya. Jadi waktunya habis di situ Oh, iya, betul. Jadi kan tidak ada waktu untuk kurangnya waktu lah ya, bukan tidak Iya. ada kurangnya waktu untuk menyelesaikan, misal membuat media pembelajaran, perangkat pembelajaran yang sesuai atau yang bagus itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua dari segi SDM itu, kalau di instansi saya itu hampir 90% lah ya, 80% itu gurunya itu sudah senior gitu, dengan rentang usia itu menjelang pensiun Oh, gitu. iya, Jadi iya. dari segi kemauan untuk belajar itu mungkin ada ya, kemauannya ada, cuma kemampuannya itu untuk mengikuti perkembangan zaman itu kan yang masih turun Terseok-seok lagi ya. usia tadi, faktor usia sih ya Iya, Bu gitu iya. kan ya. Kita ya memakluminya juga karena faktor usia udah menjelang pensiun kan, biasanya
ya memang seperti itu. Kekurangannya untuk adaptasi dengan situasi sekarang, terutama teknologi Iya, itu betul. kan ya gaptek lah gitu Iya. istilah sekarangnya gitu, guru gaptek gitu. Itu Iya. mungkin dua itu Iya, lah. iya. Jadi dari menurut penjelasan Pak Eko, kita secara garis besar ada dua ini ya Pak ya, Betul. fokusnya dan juga kemampuan gitu ya, Iya. kemampuan guru untuk mengembangkan pembelajaran. Nah itu pasti ada dampaknya ya Pak ya. Ya pasti ada Iya. gitu kan, Pak. Selama ini dampaknya apa Pak? Dampaknya ya otomatis dari faktor-faktor itu ya apa ya, guru memberikan pembelajaran ya akhirnya ya yang sederhana saja itu kan. Dampaknya ya simpel-simpel saja gitu, pembelajaran ceramah gitu. Iya. Karena tadi waktu sudah habis gitu Iya. ya untuk menyelesaikan tugas tambahan. Jadi untuk pembelajaran ya yang penting guru itu menggugurkan kewajiban ya, masuk betul. kelas memberikan materi gitu Iya, kan, betul. dengan bawa buku paket mungkin dibaca, itu diceritakan gitu. Jadi masih menggunakan metode ceramah Ceramah, tanpa iya. menggunakan media pembelajaran gitu kan. Padahal di zaman sekarang itu kan apa ya, zamannya teknologi, aplikasi-aplikasi pembelajaran yang gratis juga banyak ya kan, ada Canva, Google Classroom, Teams itu kan. Kemudian media pembelajaran interaktif juga banyak juga yang gratis itu kan. Iya, Ada iya. apa ya yang sedang booming itu ya, Quizizz Quizizz, gitu, Kahoot iya. itu kan. Itu sebenarnya kan bisa dimanfaatkan. Cuma karena mungkin itu tadi waktu itu, jadi guru ya yang sederhana saja lah, gugurkan kewajiban. Kemudian dari faktor usia tadi itu kan kayaknya mereka untuk mengikuti perkembangan itu kan susah gitu Iya. kan. Kemauannya kalau lihat kok kayaknya nyenangi pembelajaran Iya. seperti itu, tapi apa daya Oh iya benar. kemampuannya tidak ada gitu. Untuk apa, teman sharing juga sepertinya mereka malu-malu gitu kan. Seperti itu. Jadi nanti efeknya ya ke kualitas pembelajaran Bu, ke kualitas pembelajaran dan outputnya nanti prestasi peserta didik, Iya. prestasi belajar gitu. Iya. Jadi selama ini mungkin ada penyegaran atau gimana Pak? Penyegaran belum ada itu Bu. Oh, Belum ada jadi dari pihak sekolah. untuk usaha untuk membuat guru-guru itu kita merangkul gitu loh ya Pak, kita merangkul sebagai guru muda ini agar kita juga bisa berkarya gitu ya. Menurut Pak Eko itu usaha yang dilakukan apa? Oke, jadi kalau menurut saya ya Bu, pemikiran saya ya Bu, ya juga sebenarnya masih bingung ya Bu. Cuma mungkin ya Bu, karena saya masih muda itu ya mentoring lah ya Bu, gitu, atau pendampingan individu. Tapi itu pendampingan individu pun nggak langsung saya menyasar seluruhnya gitu kan, karena apa, nanti kerepotan juga saya Iya, sendiri gitu iya. kan. Paling ya nanti saya berkolaborasi dengan rekan guru-guru muda yang lain gitu kan, kita saling berkolaborasi. Ayolah kita adakan mentoring gitu kan, sebagai koordinatornya ya kita nanti yang Iya. masih muda itu, untuk merangkul seluruh guru untuk ya menyediakan fasilitas pembelajaran kepada siswa yang terbaik gitu, dalam hal terutama tadi penyampaian pembelajaran itu menggunakan metode yang bervariatif, manfaatkan teknologi. Jadi saya pinginnya ada mentoring ya, atau pendampingan individu ke rekan-rekan yang muda dulu, nanti saya sesuaikan lah kontennya apalah ini yang sesuai gitu. Nanti kita rembuk bareng dengan guru yang muda. Nanti guru-guru yang muda itu sebagai koordinator lah untuk mentoring ke kelompok-kelompok kecil gitu. Ide bagus itu Pak. Iya. Itu luar Terima kasih. biasa, itu bisa dilanjutkan lagi karena kan dari penyebabnya kemudian dampaknya, terus kita menemukan tadi sedikit solusi ya Pak, kita Iya. merangkul. Nah melalui kegiatan mentoring, kemudian Pak Eko juga melakukan kolaborasi dan kaderisasi, itu menurut saya itu langkahnya juga sangat tepat Pak ya, karena kan salah satunya penyebabnya itu adalah kemampuan ketika Bapak Ibu guru sudah berumur begitu kan ya, butuh pendampingan secara individu. Itu luar biasa sekali, semoga nanti bisa direalisasikan ya Pak Amin, Eko. amin. Iya. Kemudian untuk rencananya ini gimana Pak Eko ke depannya? Rencananya ya, ini kan terkait hubungannya dengan masyarakat lingkungan sekolah ya Bu, berarti saya juga harus berkomunikasi lah untuk ini, walaupun ya mentoring mungkin bisa dilakukan kapan saja tanpa harus ada izin atasan, tapi ya secara administrasi, secara kedinasan ya tetap saya harus mengkomunikasikannya dengan pihak sekolah, dengan atasan saya, kepala sekolah dan manajemen itu.
mungkin saja dengan komunikasi itu harapannya ada gayung bersambut lah, dukungan dari pihak sekolah, mungkin bisa berupa dukungan kebijakan, kemudian dukungan kegiatan, mungkin difasilitasi nanti ada forum sendiri itu kan. Nah, nanti mentoring nanti adalah sebagai kegiatan apa istilahnya lanjutannya, tidak lanjutnya gitu kan. Jadi nanti di sekolah mungkin diadakan workshop dulu gitu kan, dengan nanti menghadirkan pemateri narasumber yang sudah handal. Nanti dari situ mungkin lah baru adakan mentoring gitu. Itu ya mungkin harapannya seperti itu tuh, nanti ada apa ya dukungan dari pihak sekolah gitu. Jadi ya ingin saya ya tetap yang saya rencanakan nanti ya komunikasi dulu dengan pihak pimpinan, pihak sekolah seperti itu. Selamat Mas Eko, semoga nanti berjalan dengan lancar. Dan kita sebagai guru memang kewajiban kita untuk terus belajar, kemudian berkolaborasi, bergerak untuk menjadi guru yang dirindukan oleh murid gitu ya Pak, dan guru yang bisa memberikan pembelajaran yang bermakna di kelas. Semangat ya Pak Eko ya. Saya sangat mendukung sekali dan mendoakan semoga Pak Eko diberikan kesehatan dan kelancaran. Oke, siap Bu. Ya, amin. Terima kasih juga. Yang terbaik juga untuk Bu Siti. Ini terima kasih sekali udah mau mendengarkan ya keluh kesah saya terkait persoalan saya. Ini kebetulan saya sedang main tapi kemarin janjian dengan Bu Siti. Iya, gitu. alhamdulillah bisa ketemu ya Pak. Iya, ini akhirnya plong saya. Plong, gitu kan, alhamdulillah. Ya. Persoalan saya, kemudian pemikiran saya dapat respon yang positif dari Bu Siti. Akhirnya saya semakin mantap lah untuk merealisasikan rencana saya. Terima kasih sekali Bu Siti. Ya, sama-sama Pak. Ya, silakan Bu Siti mungkin mau melanjutkan Iya, aktivitas selanjutnya. oke, Saya pun baik. juga mau pamit Ibu. Iya, Ya, iya. matur nuwun sangat gitu. Nggih, nggih. Halo Bu, nggih. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Erni. Ya, Bu Siti tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Eko. Ya, betul. Ya, alhamdulillah sudah melakukan coaching dengan baik. Nah, Bu Siti, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator keterkaitan yang dicapai, Bu? Ya, pada coaching kali ini saya melakukan kegiatan coaching dengan alur Tirta. Antara lain saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, Ibu. Ya, oke Bu. Ya, tadi saya selaku observer mengikuti proses coaching ya tadi. Tadi proses coaching juga sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan proses alur Tirta yang seperti tadi Ibu sampaikan. Dan juga Bu Siti sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi ya, untuk memancing Pak Eko ya, sehingga Pak Eko itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya, menurut saya seperti itu ya Bu. Terima kasih. Nah, ya, pertanyaan yang terakhir Bu Siti, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan? Ya, saya ingin memperdalam kompetensi dalam memahami dan mendengarkan coaching sehingga saya dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik, begitu Bu. Ya, baik Bu Siti, mudah-mudahan pada kegiatan coaching yang akan datang hal itu bisa dilengkapi ya Bu, disempurnakan. Baik Bu Siti, saya kira cukup ya pasca observasi kali ini. Selamat, Bu Siti sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik dan mudah-mudahan di lain waktu juga akan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Eko sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga, Bu Erni. Nah, Bu Erni, ini kita kan rencananya Bu Erni mau mengadakan coaching ya, Bu. Nah, ini saya istilahnya ya apa ya, ada kegiatan pra-observasi. Nanti kan saya ikut kegiatan observasinya. Nah, di kegiatan pra-observasi ini, Bu, pertama-tama kita akan mendiskusikan terlebih dahulu terkait dengan rubrik, ya, rubrik penilaian yang akan kita lakukan hari ini, ya Bu. Nah, baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee yang akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian itu yang pertama seperti apakah dalam proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu kepada coachee ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang coach atau Ibu berikan itu ya. Itu nanti juga akan saya nilai dan saya amati. Dan yang terakhir Ibu, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachee tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan konfirmasi, Ibu. Ya, jadi kegiatan konfirmasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Mungkin sekitar 3 saja ya Bu. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya. Baik Pak Eko, rencana saya nanti kompetensi yang akan saya kembangkan adalah present atau kehadiran, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang berikutnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Eko. Oke, berarti ada 3 nih Bu, present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua nih Bu, kompetensi mana yang dari ketiga itu tadi yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi nanti? Baik, kalau saya rencananya akan mengembangkan kompetensi yang lebih spesifik itu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Eko. Oke, 2 berarti nih Bu. Nah, kemudian yang terakhir itu ya Bu, saya akan menanyakan terkait indikator nih Bu. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini nih Bu. Indikator keberhasilan yang Ibu inginkan gitu. Indikator yang saya inginkan dari kegiatan coaching saya ya Pak Eko, itu coachee saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian dapat menemukan langkah-langkahnya juga Pak Eko dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, Bu. Oke, berarti indikatornya adalah intinya adalah coachnya itu dapat menemukan solusi ataupun langkah-langkah dari persoalannya seperti itu ya. Oke Bu, demikian mungkin yang kita bisa lakukan di kegiatan pra-observasi ini. Nanti silakan Bu Erni melanjutkan dengan kegiatan coaching dengan coachingnya siapa? Bu Siti Pak. Oh Bu Siti, oke ya Bu. Semoga nanti pada proses coachingnya berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan, kesuksesan, kelancaran ya Bu. Amin, terima kasih Pak Eko. Dan jangan lupa juga semoga tujuan yang telah ditetapkan oleh Bu Erni nanti bisa tercapai dengan baik. Amin, gitu ya. terima kasih. Oke gitu saja, saya nanti ikut mendampingi untuk mengobservasi untuk kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Eko. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Oke, Bu Erni. bagaimana kabar Bu Siti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ketemu ya Bu. Iya, kemarin waktu ketemu di mana itu? Di papasan waktu kita bertemu itu kelihatannya Bu Siti mau menyampaikan sesuatu. Iya Bu, kemarin saya pengen ngobrol sama Bu Erni karena ada sedikit sesuatu yang membuat saya kurang nyaman, jadi pengen ngobrol sama Bu Erni. Oh begitu.
apa itu Bu yang mau disampaikan? Kira-kira 10-15 menit cukup? Ya cukup Bu, insya Allah cukup. Ya. Nah, saya ingin menceritakan tentang ketidaknyamanan saya Bu selama ini di sebagai guru. Kebetulan saya kan ngajar kelas 12. Jadi agak di kelas 12 ini siswanya itu kurang antusias gitu loh Bu, lemas. Jadi hal itu yang membuat saya itu kurang nyaman. Bu Siti ngajar di jam keberapa? Saya ngajar di jam ke 1, 2, terus sama yang terakhir. Sama Apa jam itu terakhir. terjadi di semua kelas Bu Siti yang diampu oleh Bu Siti? Oh, Apa tidak. tidak. Iya, hanya beberapa. Iya. Sudah berapa lama kira-kira Bu Siti mengamati kejadian tersebut? Ya sekitar 1 bulanan ini Bu, 1 bulan terakhir ini kalau dalam pembelajaran itu anak-anak hanya mengerjakan tugas 50% gitu di kelasnya gitu. Jadi kan tugasnya itu banyak yang nggak lengkap. Terus dalam pembelajaran juga anak-anak kurang bersemangat, interaksinya kurang, lemah, letih, lesu gitu lah Bu di kelas begitu Bu. Oh, jadi dari permasalahan yang Bu Siti sampaikan tadi, kira-kira dari diskusi kita hari ini apa yang ingin kita capai Bu Siti? Ya, saya pengen ngobrol sama Bu Erni ini pengen menemukan solusi bersama-sama Bu atas persoalan yang saya hadapi ini. Oke. Selama ini apakah sudah pernah diceritakan dengan teman sejawat atau yang lainnya? Belum Bu, ini baru sama Bu Erni. Oh begitu. Iya. Kira-kira menurut Bu Siti sudah pernahkah menggali kira-kira apa faktor penyebabnya? Oh iya Ibu, kemarin sudah saya deketin ini anak-anak yang jarang mengerjakan tugas, terus di kelas juga lemes gitu ya Bu. Ternyata mereka itu kayak merasa bosan apa ya Bu, karena sudah kelas 12, di kelas 10 belajar gitu ya semangat, kelas 11, kemudian sekarang kelas 12 anak-anak tuh sudah merasa kayak bosan gitu, apalagi sekarang tekanannya kelas 12 kan lebih besar ya Bu ya, harus masuk harapannya gitu ya, pengen masuk ke PTN dan lain sebagainya. Jadi anak-anak tuh kayak di drill kayak gitu kan, jadi merasa bosan begitu Bu. Nah, kalau boleh tahu, selama ini Bu Siti menggunakan metode pembelajarannya seperti apa? Ya, saya menggunakan metode pembelajaran ya seperti biasa saja Bu, di buku teks, terus kadang-kadang juga PowerPoint, terus kadang-kadang juga mengerjakan tugas gitu Bu. Hanya seperti itu. Iya. Apakah Bu Siti tidak pernah punya rencana lain atau mungkin bisa melihat dari teman yang lain yang kira-kira bisa memberikan inspirasi kepada Bu Siti? Ya, rencananya ya saya tuh pengen lebih mendekatkan diri ke anak-anak gitu ya Bu, dan kemudian terus yang kedua ya pengen lah pembelajarannya lebih menyenangkan Bu. Kalau sekarang kan kayaknya lebih monoton gitu Bu. Saya juga pengen buat RPP pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih aktif gitu, sehingga anak-anak tuh lebih bersemangat belajar. Nah, itu juga satu langkah yang bagus ya, saya kira. Bu Siti sudah pernah mencoba belum? Belum Bu. Nah, kira-kira rencana Bu Siti selanjutnya apa? Rencana saya itu tadi ingin melakukan motivasi ke kelas tersebut. Mungkin nanti dalam pembelajaran saya sisipi mindfulness menggunakan teknik stop ya Bu. Terus biar anak-anak itu lebih punya motivasi dari dalam dirinya. Terus saya juga ingin rencananya nanti akan berkolaborasi dengan guru 1 SMGMP sekolah, itu nanti mau berbagi media pembelajaran dan strategi pembelajaran yang lebih menarik begitu Bu. Nah, itu sudah rencana yang luar biasa Bu Siti, bisa langsung dipraktekkan. Kira-kira kapan itu Bu Siti bisa mengimplementasikan rencana tersebut Bu Siti, karena itu kan rencana bagus. Iya, insya Allah saya juga pengen secepatnya Bu
Insya Allah nanti hari Senin kan ada MGMP sekolah. Nah itu nanti di situ saya akan forkan, saya akan minta pertimbangan dari guru-guru yang lain. Terus nanti saya hari Kamisnya Insya Allah akan melakukan pendekatan dengan anak-anak di kelas, Bu. Ya, saya kira bagus sekali itu Bu Siti. Tadi rencana dan rencana juga akan diterapkannya juga sudah tersusun seperti itu, sudah ada gambaran dari Bu Siti. Saya kira tinggal dilaksanakan saja. Selamat ya Bu Siti, semoga bisa melaksanakan apa yang menjadi rencana Bu Siti, dan itu sudah luar biasa sekali Bu Siti. Amin, terima kasih Bu. Saya minta dukungannya Ibu agar tetap Pasti, semangat ya. mendampingi anak-anak. Ya. Ya sudah Ibu, terima kasih atas motivasinya, atas dukungannya. Dari obrolan ini saya jadi lebih mantap lagi, lebih bersemangat lagi. Semoga saya juga bisa menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak. Pasti. Ya. Iya. Selamat ya Bu Siti, selamat melaksanakan perubahan dalam kelas. Mudah-mudahan anak-anak lebih termotivasi lagi, lebih senang lagi, dan tadi harapannya menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Iya. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Oke, tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching, Ibu. Iya betul Pak. Alhamdulillah. Tadi saya sudah mengamati dan membuat beberapa catatan, Ibu. Nah, ini sebelum penutupan, Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini ya terkait kegiatan pasca observasi. Ya. Yang pertama, Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching tadi, khususnya terkait dengan indikator ketercapaian coaching yang tadi sudah Ibu tetapkan di awal di kegiatan pra-observasi, itu apa saja, Bu? Baik Pak Eko, jadi pada kegiatan coaching saya tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak Eko. Sehingga alur tersebut menurut saya dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Pak Eko. Oke, Ibu. Oke, menurut saya jadi sebagai observer tadi, saya juga sudah melihat Ibu bahwasanya kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta Ibu tadi yang telah ditetapkan dengan kegiatan yang pertama tujuan, menetapkan tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya, kemudian dan tanggung jawab. Kemudian selain itu juga Bu Erni juga sudah berhasil dengan menggali berupa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya kepada coachingnya, kepada Bu Siti, sehingga Bu Siti itu berhasil Bu menemukan solusi berupa langkah-langkah dari permasalahannya seperti itu. Kemudian yang terakhir juga terkait coachingnya itu sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, itu sudah tercapai juga. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang kiranya ingin Ibu Erni kembangkan untuk berdasarkan hasil coaching ini supaya kedepannya itu bisa lebih baik lagi gitu. Baik Pak Eko, kompetensi yang ingin saya kembangkan atau tingkatkan lagi adalah kompetensi dalam memahami dan mendengarkan ya, sehingga saya mungkin akan dapat lebih melakukan coaching dengan lebih baik lagi begitu Pak Eko. Oke Bu Erni, oke berarti kegiatan kita sudah selesai. Dari saya sebagai observer hanya bisa mendoakan semoga pada kegiatan coaching berikutnya kompetensi yang Ibu tetapkan untuk dikembangkan lagi di kegiatan mendengarkan dan memberikan rencana yang lebih baik lagi itu bisa diimplementasikan Ibu, semoga bisa terwujud gitu Ibu.
Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu. Kita bertemu di lain kesempatan, mungkin di kegiatan yang lain. Itu saja Ibu, sukses untuk Bu Erni. Oke, Selamat terima kasih, untuk Pak Eko. kegiatan coachingnya berhasil Oke, Ibu. terima kasih Pak Eko. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Gimana kabar Pak Eko? Alhamdulillah sehat, luar biasa, baik. Alhamdulillah. Ini sebelum kita melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian hari ini ya. Baik Pak, untuk coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Antara lain yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon atau memberikan tanggapan. Kemudian pertanyaan dari Pak Eko. Kemudian yang keempat, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya Pak. Ada 3, yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan konfirmasi. Pada konfirmasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Pak Eko. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apakah yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching hari ini Pak? Oke Bu, jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan gitu. Yang pertama terkait presence atau kehadiran gitu dari proses coaching nanti. Kemudian yang kedua adalah kegiatan mendengarkan aktif gitu. Kemudian dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu adalah 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Iya siap. Bagus sekali. Jadi ada kehadiran penuh dalam kegiatan coaching, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching nanti Pak? Oke, dalam kegiatan coaching nanti Ibu, saya ingin mengembangkan yang spesifik itu di kompetensi mendengarkan secara aktif dan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan secara spesifik. Iya, bagus, mendengarkan dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini. Oke, pada proses coaching kali ini saya sebagai coach ingin ya istilahnya apa ya, berusaha supaya coachee saya itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari langkah-langkah nyata gitu ya terkait solusi dari permasalahan dari coachee itu tersebut. Itu yang ingin saya harapkan seperti itu. Iya. Semoga nanti lancar ya. Demikian ya Pak Eko untuk pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee dengan Ibu Erni, dan semoga tujuan dari coaching tersebut dapat tercapai. Baik, terima kasih Bu Siti atas waktu yang telah diberikan pada saat ini ya untuk kegiatan pra-observasi, sehingga saya ada gambaran untuk apa saja yang harus saya lakukan ketika coaching nanti, terutama terkait apa saja tadi rubrik penilaiannya, kemudian prinsip coaching yang akan Ibu amati juga. Itu terima kasih sekali sudah dijelaskan kepada saya sebelum proses coaching dimulai. Terima kasih Bu Siti. Kita ketemu lagi nanti mungkin pasca coaching Ibu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Eko. Pak Eko bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat juga, Bu Erni. Nah, ini Bu Erni, dengar-dengar kemarin kan Bu Erni ada sesuatu hal ini yang ingin disampaikan atau diceritakan ke saya. Itu terkait nopo, Ibu? Betul Pak Eko, kemarin ya maaf sebenarnya kemarin pengen langsung cerita ya Pak, cuma situasinya yang belum memungkinkan gitu. Ini kebetulan ketemu dengan Pak Eko, jadi saya akan menyampaikan tentang permasalahan saya Pak. Permasalahan apa itu Bu kalau boleh tahu? Sebenarnya ya permasalahan tapi ya tidak terlalu berat banget sih Pak. Ya ini hanya semacam apa ya yang saya hadapi di kelas itu Pak. Itu terkait dengan ya saya kan mengajar bahasa Inggris ya Pak. Antusias anak-anak itu kurang Pak. Iya, apalagi ya pada jam-jam terakhir begitu ya Pak. Anak itu sepertinya tidak antusias terhadap pelajaran saya gitu Pak. Oke Bu, berarti kalau boleh saya garis bawahi itu permasalahannya itu terkait antusias siswa gitu ya dalam pembelajaran, terutama di pembelajaran bahasa Inggris di Bu Erni ketika jam terakhir gitu. Betul, Ibu. Pak. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih Bu Erni, kira-kira obrolan kita ini Bu Erni itu menginginkan tujuannya itu mendapatkan apa dari obrolan kita ini? Ya kalau saya sih kepinginnya mendapatkan solusi ya Pak, kemudian juga nanti langkah-langkah apa yang sebaiknya saya lakukan untuk mengatasi apa yang sedang saya hadapi ini Pak. Oke, Bu Erni, semoga nanti di obrolan kita ini nanti tercapai Bu itu solusi-solusi dari permasalahan Bu Erni. Nah kalau boleh tahu Bu Erni itu kira-kira apa ya bisa menyebabkan kok anak itu kurang antusias di pembelajaran Bu Erni, kalau yang mungkin Bu Erni rasakan gitu loh, kira-kira penyebabnya apa saja itu? Ya kalau menurut saya sih ya mungkin karena ya dari saya sendiri dulu ya Pak ya, mungkin karena saya juga mungkin dalam mengajarnya mungkin kurang menarik bagi mereka, kemudian di jam-jam terakhir mereka juga kadang sudah terlalu capek begitu, jadi ya itu saja sih Pak permasalahan yang mungkin saya rasakan seperti itu. Oke Bu, berarti tadi persoalannya itu kemungkinan besar penyebabnya itu karena tadi ya mungkin pengemasan atau kontennya yang kurang menarik tadi Ibu sampaikan, dan di jam pembelajaran terakhir kondisi siswa yang sudah capek gitu. Nah kira-kira Ibu dari persoalan itu Ibu pernah atau Ibu memiliki role model lah itu istilahnya dari teman-teman yang sama juga posisinya mengajar di jam terakhir tetapi pembelajarannya itu anak antusias gitu. Itu ada rekan yang seperti itu, sudah berhasil menciptakan seperti itu, sudah ada atau belum? Atau mungkin dari pihak Bu Erni sendiri, itu mungkin pernah tidak melakukan pembelajaran yang di suatu ketika itu, suatu waktu itu ternyata anak antusias itu? Pernah itu? Ya kalau saya sih pernah lihatnya dari video ya Pak, dari YouTube itu ya Pak. Kalau saya lihat tapi ini juga belum saya terapkan ya Pak. Saya baru melihat dari video-video itu untuk pembelajaran yang menarik begitu. Saya sudah berusaha mencari dari video-video pembelajaran tersebut Pak. Oke, dan itu dulu ya pernah dicari itu seperti itu ya? Pernah Pak. Pernah. Cuma saya belum pernah menerapkannya Pak. Oh, gitu. Berarti baru sampai tahap mencari gitu. Betul. Dan membuat media pembelajarannya itu, tapi belum Betul, diimplementasikan. Pak. Nah, kira-kira ini ya Bu, dari persoalan itu tadi ya, dari skor 1 sampai 10 kondisi real di lapangan terkait antusiasme siswa itu terhadap pembelajaran. Kalau 10 itu bisa dikatakan ideal, 1 sampai 10 antusiasme siswa itu di skor atau level berapa itu Bu? Ya tidak mencapai 7 Pak. Tidak mencapai 7. Iya, di skor berapa? Ya sekitar 6 Pak. Sekitar 6. Iya, 6. Berarti kalau di predikat itu ya, kalau di penilaian kan ada predikat itu. Kalau 6 berarti kan cukup Cukup, Ibu, Pak. cukup. Hanya cukup saja belum Iya. memuaskan. Nah, kira-kira
Ini nanti ya dari kegiatan ini itu Bu Erni ingin menaikkan ke level berapa? Kalau saya sih ya kalau mau naikkan pengennya yang maksimal ya Maksimal, Pak 10 10. begitu iya. Tapi kalaupun tidak ya paling di level 8 lah. Di level 8. Iya. Paling tidak seperti itu Pak. Oke, untuk mencapai level 8 itu tadi ya Bu, kira-kira Bu Erni punya apa pemikiran itu terkait pemecahan masalahnya atau tidak itu? Ya kalau saya sih pemikiran saya mungkin karena tadi kan saya juga kembali pada diri saya sendiri Iya. ya Pak. Mungkin saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik Oke. dengan menyisipkan di situ mungkin ada ice breaking, kemudian nanti pembelajarannya itu saya buat dengan fun, dengan game gitu ya Pak. Mungkin dikemas seperti itu mungkin itu akan menjadikan anak lebih tertarik, tidak membuat ngantuk begitu Pak. Ya, itu ide yang bagus sekali Bu, terutama untuk di jam-jam terakhir itu ya, kegiatan ice breaking, kemudian pembelajarannya menyenangkan dan memanfaatkan media interaktif game itu seperti itu ya. Itu bagus sekali itu Bu. Mungkin bisa dicoba nanti dilaksanakan terkait kegiatan tersebut. Kira-kira untuk rencana kegiatan tersebut Ibu, ice breaking, kemudian pembelajarannya menyenangkan dan game itu tadi perlu adanya persiapan atau dukungan apa saja yang Ibu butuhkan itu untuk mengimplementasikan kegiatan itu? Iya, perlu Pak. Mungkin kan saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan teman yang mungkin punya banyak koleksi ice breaking dan saya sendiri juga akan mencari akan browsing ya Pak, mungkin di YouTube kan banyak sekali seperti itu. Itu rencana saya. Kemudian nanti juga saya akan mencoba untuk berusaha belajar membuat rencana pembelajaran agar menarik begitu Pak untuk pembelajaran yang akan datang. Oke Bu Erni, berarti nanti Bu Erni akan istilahnya apa ya, berkolaborasi dengan rekan guru yang lain dan mencari mungkin rekan guru yang lain yang sudah menerapkan kegiatan ice breaking atau apa yang punya kumpulannya mau ditiru seperti itu Ibu. Oke, itu sudah yang ide yang bagus ya. Tinggal nanti kita lihat pelaksanaannya ya Bu. Kira-kira untuk rencana tersebut Bu Erni pelaksanaannya mau kapan itu dilaksanakan? Ya rencana saya sih secepat mungkin Pak, mungkin dalam minggu depan karena saya kan pembelajarannya seminggu 2 kali ya Pak. Mungkin di minggu hari Selasa dan hari Kamis. Mungkin saya akan mempersiapkan di hari Selasanya Pak. Mungkin saya sudah akan mencoba untuk menerapkannya Pak. Oke, di hari Selasa nih Bu. Ya. Oke, hari Selasa. Berarti nanti ini kan hari Sabtu nih Bu. Ya, nanti masih ada hari Senin atau Minggu, Senin. Ya, Senin berarti yang sebelum Ibu masuk ke kelas ya Bu. Nah, kira-kira ya Bu, persiapannya gitu ya, persiapan pelaksanaannya kan itu. Persiapannya yang untuk mengkolaborasikan dengan rekan akan dilaksanakan di hari apa Bu untuk persiapan gitu? Ya maksimal di hari Senin Pak. Di hari Kami sudah bisa koordinasi, kolaborasi dengan teman-teman dan ya paling tidak sudah teman juga bisa melihat apa yang saya persiapkan dan sebelum saya masuk ke kelas begitu Pak. Jadi bisa saling melihat mungkin dalam apa yang sudah saya buat ada kekurangan atau apa begitu Pak. Oke Bu Erni, oke. Jadi rencananya sudah ada, kemudian pelaksanaannya rencananya di hari Selasa seperti itu. Semoga dapat berjalan seperti yang diharapkan Ibu, dapat berjalan lancar. Idenya sudah bagus itu ya, dan terkait kegiatannya pun sudah sangat menarik itu Bu. Ice breaking, pembelajarannya menyenangkan dan game itu sudah sesuai dengan apa ya, pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu, di mana guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menciptakan suasana yang aman, nyaman gitu untuk siswa, sehingga nanti harapannya pembelajaran itu dapat mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran itu yang Ibu Erni tentukan gitu. Seperti itu. Saya hanya bisa mendoakan semoga lancar, sukses. Itu idenya sudah sangat bagus, luar biasa. Sebagai guru memang kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa.
Pokoknya jempol lah untuk Bu Erni. Ya seperti itu saja dari saya nggih Bu. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Eko penguatannya. Saya semakin mantap ini untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Mudah-mudahan berdampak positif juga buat anak-anak. Oke. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama Bu. Ya nanti Assalamualaikum. kita lanjutkan di lain kesempatan. Saya juga ingin melihat nih Bu nanti hasilnya seperti apa obrolannya. Nanti kita pengen ngobrol-ngobrol lagi terkait kegiatan setelah implementasi tadi yang kegiatan ice breaking dan lain sebagainya. Gitu. Baik Pak, kita akan ketemu lagi lain waktu. Oke. Terima kasih Pak Eko. Ini sami-sami Bu, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Eko. warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih Bu Siti. Gimana tadi Bu? Kayaknya tadi, kurang sehat ya. Iya, ini tapi dari ke belakang sebentar. Oke. Iya, Apa? alhamdulillah. Tadi sudah melakukan proses coaching dari Iya. awal sampai akhir. Sudah saya amati dan saya nilai. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini Pak Eko setelah kegiatan coaching ini. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Eko? Oke, di coaching kali ini Ibu, tadi saya dengan Bu Eni sudah melakukan coaching Ibu sesuai dengan alur tirta dengan mengajukan tujuannya, menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi terkait permasalahannya, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Itu sudah saya lakukan, kemudian sehingga pada coaching tadi itu Bu Erni dapat menceritakan terkait permasalahannya dan menentukan solusi-solusinya terkait permasalahan tadi. Seperti itu, Bu. Iya, baik, bagus Pak Eko. Menurut saya ini sebagai observer, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Prosesnya, kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan proses alur tirta. Dan juga Bu Erni juga sudah menyampaikan atau menceritakan gitu secara mengalir dari pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Eko. Kemudian sudah menemukan solusi dari permasalahannya dan kegiatan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir ya Pak Eko sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan oleh Pak Eko? Oke ya Bu, jadi dari kegiatan coaching tadi ya Bu, ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu terkait kompetensi dalam memahami dan mendengarkan secara aktif gitu, sehingga saya dapat melakukan coaching ke depannya itu menjadi lebih baik lagi gitu, seperti itu. Iya, baik, terima kasih Pak Eko, coachingnya selamat sudah berhasil, Alhamdulillah, semoga Bu. bisa berjalan secara konsisten nanti. Amin, 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 amin. Gitu. Terima kasih Pak Eko. Oke, terima kasih juga untuk Bu Siti sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan observasi terkait coaching kali ini dan memberikan refleksi terkait coaching kali ini, padahal kondisi Bu Siti sedang kurang fit nih Bu. Saya ucapkan terima kasih sekali dan saya doakan semoga Bu Siti cepat diberikan kesembuhan, ya diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Gitu Ibu. Terima kasih sekali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bu. Ya.